Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Danis Baik, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat sejahtera dan mendapatkan keberuntungan dalam penghidupan sehari-hari. Keberuntungan itu artinya kita merasa mendapatkan kecukupan lah ya, dari dalam segala hal ya. Dan kita berbahagia setiap saat. Oke teman-teman, kembali lagi saya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali ya ini agak penting teman-teman ya, bagi teman-teman yang menginginkan ya sesuatu dari badannya. Dari badannya itu ya selain sehat juga ya, kita itu memiliki tubuh yang ideal lah ya, yang proporsional ya, yang indah dipandang, terutama untuk wanita ya. Ya, umumnya para atlet ya, apapun juga lah atletnya, terutama atlet yang mengenakan aerobik ya, dalam olahraga aerobik itu memiliki tubuh yang ideal teman-teman ya, yang bagus, yang proporsional ya, sehingga juga setiap aktivitas fisik yang dibutuhkan oleh mereka, oleh kita semua itu juga menjadi mudah. Kita jadi lincah lah kemana-mana ya. Mau berlari, berjalan, atau melakukan olahraga outdoor terutama ya, dan wisata-wisata yang agak menantang ya, ke pegunungan ya, dan ke laut berenang, menyelam dan lain-lain gitu ya. Kita akan melakukannya dengan mudah ya, napas juga tidak ngos-ngosan gitu. Nah inilah yang akan kita dapatkan. Ini teman-teman ya mengenai, ini pengamatan saya ya, mungkin saya juga bersifat subjektif ya, tetapi saya memperhatikan ya, dalam 20 tahun terakhir ini ya menjelang tahun 2000-an lah ya, saya memperhatikan orang-orang ya, itu agak bertambah gitu loh ya, berat badannya barangkali ya. Jadi rata-rata orang-orang yang badannya agak, berat badannya agak berlebihan itu, saya kira ini makin kesini ya, kayaknya makin banyak teman-teman ya. Saya juga ngerasa loh, kok dulu saya agak jarang melihat ya teman-teman ya yang mungkin banyak lah ya di mall atau di tempat-tempat tertentu yang badannya itu yang agak overweight ya barangkali ya, atau ya barangkali lebih lagi ya obesitas ya. Terus menjelang ya tahun-tahun 2000 ke atas ya, sampai 10 tahun 20 tahun terakhir ini makin banyak teman-teman. Ini mungkin dikarenakan banyak ini ya, banyak jajanan barangkali. Jajanan yang membuat kita itu ya ingin menikmati, dan banyak restoran franchise dari luar negeri juga ya, yang menghidangkan berbagai selera makanan yang berselera. Dan kebanyakan mall juga sekarang tidak menjual barang-barang sandang ya, dan hal-hal yang lain. Kebanyakan juga kuliner, di mall itu ya kuliner. Ya kita bisa milih dengan mudahnya, dengan banyaknya pilihan, dan makanan juga enak-enak teman-teman. Barangkali inilah salah satu penyebab mungkin ya, yang membuat kita juga ada pada kebanyakan orang yang saya lihat itu ya, jadi bertambah ya. Orang-orang yang berat badannya agak berlebih itu bertambah jumlahnya. Entah itu di tempat-tempat tertentu, itu
Ada entah itu juga yang di lingkungan saya, yang naik ojek, banyak lah. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengurangi berat badan sehingga badannya lebih ringan dan proporsional ya, saya kira ada ya metodenya ya itu. Ya ini teman-teman, metodenya itu ya itu tadi kita harus mengurangi porsi dan menu makanan ya secara bertahap ya dengan program tertentu dan melakukan pembakaran kalori. Nah itulah kuncinya. Jadi sebenarnya andai kata ingin kita badannya lebih kurus ya, lebih turunlah berat badannya itu ya, kita programnya itu mengurangi asupan makanan ya dan membakar kalori. Nah inilah dua kunci ya yang harus kita lakukan. Di banyak tempat juga di gimnasium atau di klinik-klinik kesehatan juga programnya juga banyak lah. Ini rata-rata juga ini banyak diikuti oleh para wanita-wanita yang muda yang menginginkan berbadan sehat dan menarik lah. Ini teman-teman ya. Nah, saya terus terang karena saya sering bersepeda ya sejak lama dan tidak ada berhentinya sejak ya saya masih SMP, SD, SMP, SMA ya. SMA agak berkurang dengan naik motor dan seterusnya. Saya tuh terus-menerus rutin naik sepeda sehingga berat badan saya tuh lebih stabil gitu. Dan saya juga menjatahlah porsi makan saya secukupnya gitu loh. Andai kata saya merasa lapar ya saya makan, dan andai kata saya merasa cukup ya walaupun di situ banyak makanan ya saya tidak akan mencicipi atau meneruskan makan itu, sehingga ya asupan makanan dan pengeluaran saya energi dengan membakar kalori itu seimbang. Jadi berat badan saya itu stabil, rata-rata berkisar antara ya 59 sampai 63 lah kurang lebih ya, tidak jauh berbeda. Turun naiknya ya stabilnya 61 lah. Itu teman-teman ya. Nah itu sejak lama ya. Sejak saya usia di bawah 50 sampai sekarang 60 lebih, 66 ini ya. Seperti itulah kondisi berat badan saya. Sehingga saya yang nggak ngerasa punya program tertentu ya. Terutama ini teman-teman ya, hobi saya bersepeda membuat kondisi badan saya stabil. Nah, di antara program menurunkan berat badan ya, selain kita diet makanan, nah ini teman-teman ya, kita bisa melakukan ada dua teman-teman ya, dua program, yaitu program dengan cara aerobik ya, aerobik dan dua dengan cara beban. Nah ini dua-duanya ya bagus teman-teman ya dilakukan ya. Cuman untuk yang cara aerobik ya atau ini jantung ya itu lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus karena kadar kalori yang dibakar itu lebih banyak dibandingkan dengan olahraga beban yang banyak dilakukan di gimnasium ya, tempat-tempat kebugaran gitu. Oke teman-teman, jadi pada kali ini nanti saya akan sampaikan materi presentasi yang ya, untuk lebih jelasnya ya, materinya dengan materi presentasi, dan judulnya adalah ini teman-teman nih ya, nih bersepeda manjur menurunkan berat badan ini ya, diantaranya lah dengan bersepeda lah ya. Nah, ini bagi yang ingin bertubuh proporsional dan sehat seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke materi presentasi supaya lebih cepat materinya saya sampaikan. Jadi judul materi presentasi adalah bersepeda manjur menurunkan berat badan. Kita mulai. Nah ini kita membutuhkan kalori ya dalam setiap harian ini. Tubuh yang sehat itu ya membutuhkan kalori ya. Nah ini teman-teman ya, jumlah kalori yaitu harian ya. Untuk anak-anak 1.000 sampai 2.000 kalori, remaja 2.000 sampai 2.600 kalori, pria dewasa. Nah ini rata-rata kita lah ya, yang usia-usia rata-rata lah ya, 40 sampai ya 25 lah ya, sampai 40 tahun atau lebih ya, 2.000 sampai 3.000. Untuk wanita dewasa ini lebih kecil teman-teman ya, 1.600 sampai 2.400 ya, tergantung berat badan orangnya juga. Nah kemudian kita juga untuk sehat ini ya, membutuhkan makanan yang sehat ini. Terdiri dari komposisi ini ya,
grain, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan. Di sini ada susu dan berbagai alternatifnya, keju dan lain-lain di sini. Ini ada daging, ada ikan ya, ada telur dan berbagai alternatif penggantinya. Kemudian di sini ya ada penyedap lah di sini ya. Ada garam dan fat oil dan gula di sini. Oke, rata-rata kita ya umumnya ya memanfaatkan ini. Cuman untuk yang menginginkan diet ya, tentunya kita harus memilih komposisi ini. Kita harus lebih banyak mengkonsumsi ini teman-teman nih. Konsumsi ya ini protein ya, di sini ada protein dan di sini juga ada sebenarnya protein ya. Dan agak mengurangi lah kalori yang ada di kacang-kacangan seperti ini. Dan jangan lupa serat ya yang kaya ya, yang ada di buah-buahan dan sayuran ini juga perlu dikonsumsi ya untuk kelancaran pencernaan sehingga lemak itu yang tidak berguna itu bisa dibuang. Oke, lembar yang kedua. Nah ini kita ada program menurunkan berat badan di sini. Hal-hal yang mesti dilakukan. Nah ini ya. Jadi untuk menurunkan berat badan, kita asupan kalori makanan mesti dikurangi ya, sekaligus membakar lebih banyak kalori dengan latihan fisik ini. Jadi ya memang rata-rata kita mengkonsumsi makanan itu sebetulnya berlebih ya dari yang dibutuhkan. Karena ini masalahnya nih, selera makan kita. Lihat makanan yang enak, pengen lagi, akhirnya kebutuhan tubuh yang kurang dari jumlah kita konsumsi ini ya ditimbun, jadi gemuklah kita lah ya, berat berlebihan. Nah ini pembakaran kalori juga penting ini dengan latihan fisik. Rata-rata kita ya kurang melakukan latihan fisik di sini, jadi ada pengurangan ya untuk asupan makanan dan lebih banyak membakar kalori. Nah ini teman-teman, acuan dalam menurunkan berat badan ini adalah acuan yang sehat lah ya. Jadi kita jangan terlalu drastis menurunkan berat badan ini, cukup antara setengah kilo sampai 1 kilo lah ya dalam 1 minggu ini. Nah jadi sebagai acuannya ini ya, jadi menurunkan berat badan setengah kilo ya, 0,45 kilo ya kurang lebih. Ini sebanding dengan dengan pengurangan 3.500 kalori ini. Jadi acuannya ini teman-teman, setengah sampai 1 kilo ya. Nah ini ya penurunan dalam 1 minggu. Nah ini sebanding dengan 3.500 kalori. Nah ini kita rinci nih di hariannya ini ya. Total ini dalam 1 minggu berarti ini dibagi 7 teman-teman ya. Nah jadi mengurangi porsi makan dan latihan fisik ini. Jadi memangkas porsi makan sebanyak 2.400 kalori. Nah ini ya, atau identik dengan 1.500 kalori ya. Ini per minggu ini. Jadi porsi makan kita ini kurang lebih lah ya. Dalam sehari itu harus dikurangi 2.400 kalori. Porsinya ini 1.500 kalori untuk per minggu ya. Dari bagian ini. Nah ya. Dan untuk makanan harian ya, ini. Untuk pria itu setelah dikurangi dengan 214 kalori, kurang lebih lah untuk pria ini kita mengkonsumsi makanan 1.700 sampai 2.500 kalori nih. Ini setelah dikurangi dari porsi makanan kita yang di atas ini tentunya, setelah dikurangi nilai ini. Nah untuk wanita juga dikurangi lah ya, umumnya ya nilainya sekian lah, 1.300 sampai 2.000 kalori. Jadi harus kita mengurangi dari porsi rata-rata makan kita. Ini nilai ini setelah dikurangi teman-teman ya, dengan 2.400 kalori, dengan 214 kalori seperti ini. Nah dalam seminggu kita mudah-mudahan kita dengan diet yang rajin ya dan konsisten, kita akan bisa menurunkan berat badan ini kurang lebih setengah sampai 1 kilogram. Nah kemudian membakar ini. Jadi membakar ini bagian daripada program ini. Kalau makan ini 1.500 dari 3.000, kemudian pembakaran ini 2.000. Totalnya di 3.500 ya. Nah, pembakaran 2.000 kalori ini untuk satu harinya ini sebanyak 285 kalori. Inilah yang jadi fokus kita ya. Dietnya ini 214 kalori per hari
pembakarannya ini 285 kalori per hari seperti ini. Nah inilah. Nah ini contoh-contoh makanan diet ini ada ya. Ini untuk kadar diet 1.300 kalori. Ini makanan total teman-teman ya. Kita harian itu ya kurang lebih lah inilah 1.300 kalori ya. Ini teman-teman ya. Ini ada macam-macam ini mungkin untuk orang di Eropa atau Amerika kali ya. Ini saya menyalin dari sumber situ ya. Jadi kita terkomposit teman-teman ini. Ada untuk menu makan pagi ya. Ini apa aja. Jadi betul dikurangi nih ya. Nah ini dikurangi jumlahnya. Kemudian untuk menu ini snacknya nih ya. Seperti inilah ya. Kita jangan banyak-banyak ini ngemil teman-teman. Kemudian untuk makan siang seperti ini, makan malam. Nah ini teman-teman, ini seperti ini menunya kurang lebih ya. Ini teman-teman bisa lihat-lihatlah di berbagai sumber ya, sehingga kita mendapatkan suatu komposisi makanan diet itu per hari itu nilainya itu 1.300 ya. Inilah yang untuk wanita, yang pria itu seperti ini. Nah jadi kita makan makanan tambahan seperti inilah ya. Ini berbagai komposisi teman-teman, ini nanya contoh aja ya. Nah inilah. Jadi kita makan itu memang harus menakar dan mengurangi jumlahnya, dan komposisi makanan juga harus kita atur ya. Yang kalau bisa yang banyak protein dan banyak mengandung serat seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini sama ya tadi dalam program menurunkan berat badan ya. Itu makanan diet pilihan ini. Nah ini arahannya atau fokusnya itu kita mengkonsumsi lebih banyak protein teman-teman ini dan mengurangi asupan ya karbohidrat. Jadi persentase antara protein dan karbohidrat ini ya kita harus lebih memperbanyak lah protein daripada karbohidrat seperti ini. Nah jadi manfaat daripada protein itu ini salah satunya ini tadi ini mengurangi rasa lapar, karena kita dengan banyak makan protein ini, rasa lapar itu akan berkurang. Nah, jadi juga kita mengurangi massa otot ini. Meningkatkan massa otot dibandingkan dengan jaringan daging dan lemak seperti ini. Nah, inilah ya, kita fokus ke sini, seperti ini. Ya. Nah, inilah yang akan membantu kita menurunkan berat badan. Nah, protein itu bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, ya, dari daging, ya, dari berbagai macam makanan lainnya yang ya dari tepung-tepungan ya, kita ada juga proteinnya ya. Tapi kebanyakan dari daging dan telur dan ya sebangsa ikan lah seperti itu. Yang kedua, kita menghindari makanan atau minuman yang mengandung gula dan mengkonsumsi lebih banyak air ini. Jadi kita jangan banyak-banyak makan yang bergula ya. Ada kata kita ingin menurunkan berat badan ya. Dan kita harus banyak minum teman-teman ini. Lebih banyak mengkonsumsi air. Dan selain itu, agar kita perut terasa kenyang ya, kita juga jangan lupa di sini banyak-banyaklah makanan yang mengandung serat. Sebenarnya makanan serat juga kita bisa peroleh ya, bukan dari daging teman-teman. Serat itu dari berbagai jenis kacang-kacangan ya, yang mengandung serat juga, dan sayuran ya. Di situ mengandung juga, ada proteinnya ada ya, ada seratnya juga ada. Tapi kalau ke daging ini ya kurang seratnya teman-teman. Oke, kita melakukan ini latihan fisik. Nah ini ada dua latihan fisik yang utama teman-teman ya. Itu kita latihan aerobik ya, yang tadi saya sebutkan di pengantar ya. Ya ini aerobik itu sama aja latihan kardio teman ya. Kardiovaskular ini. Jadi sebenarnya itu latihan jantung ya, latihan otot-otot jantung dan pembuluhnya ya. Dan yang kedua ini latihan beban. Nah ini hanya ada dua teman-teman ya. Saya kira dua-duanya bisa ya, bisa kita lakukan ya dengan kombinasi di antara ini semua. Yang latihan aerobik ini, contohnya ini ya, atau latihan kardio ini, kita bisa jalan cepat, berlari, loncat tali, naik turun tangga, senam aerobik, berenang, dan bersepeda. Nah ini nanti akan kita fokuskan pada bersepeda teman-teman. Karena bersepeda ini memiliki kelebihannya ya, yang kita bisa lakukan, dan persentasi penurunan atau pembakaran kalori juga cukup besar. Nah, kita kombinasikan dengan latihan beban. Ini contohnya kita bisa dilakukan di rumah atau di gimnasium ya, tempat nge-gym istilahnya.
push up, ada pull up, ada sit up, ada barbell lunge, lunge dan angkat barbel. Di sini lengkap teman-teman nih. Ada kita berlatih di gimnasium itu semua ada ya. Bahkan yang untuk aerobik juga ada. Kita bisa jalan ya, jalan di tempat berjalan ya, yang pakai speed ya. Kita bisa lakukan ini. Nah ini teman-teman ya, jadi ini ada contoh ya untuk latihan aerobik atau kardio ini, dan di sini ada bersepeda ya. Ini lebih banyak membakar kalori ini dibandingkan latihan beban ini. Jadi ada suatu pengujian di sini dari Harvard Health ini ya. Jadi orang dengan bobot 56 kg yang berlatih aerobik selama 30 menit ini dapat membakar 165 kalori di sini dibandingkan dengan latihan beban yang hanya 108 kalori. Ya ini lebih dari 60% teman-teman ini keuntungannya ya dengan aerobik dibandingkan dengan latihan beban. Maka itu kalau orang melatih aerobik itu cenderung badannya itu lebih langsing ya. Sedangkan latihan beban ini badannya akan lebih ya bukan langsing ya, agak kekar gitu ya, karena latihan beban di sini. Jadi kita bisa melakukan kedua-duanya ini sebagai kombinasi. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini latihan beban ya, ini latihan aerobik. Nah, saya tampilkan ini di sepeda karena akan kita membahas latihan aerobik untuk menurunkan berat badan atau membakar kalori ya dengan cara kita rajin bersepeda. Oke, kita bisa komunikasikan juga dengan kegiatan aerobik lainnya atau latihan kardio lainnya. Seperti ini ya contoh-contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini, kita ada program teman-teman ya. Program menurunkan berat badan dengan bersepeda. Nah ini kita langsung masuk ke topik yang bersepeda teman-teman ya. Sama dengan judul yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita pertama target menurunkan berat badan ini ya, itu tadi sama sasaran sebelumnya itu. Targetnya yaitu setengah sampai 1 kg per minggu ini. Oke. Terdiri dari diet makanan ya harian dan membakar kalori. Ini diet makanan teman-teman ya. Kita mengkonsumsi, memilih lah ya diet makanan ya, dan membakar kalorinya ini dengan bersepeda atau dengan olahraga lainnya silakan aja. Tapi karena di sini sudah terbukti bahwa dengan latihan kardio atau latihan aerobik itu lebih besar, kita fokus saja ya di latihan aerobik atau latihan kardio seperti ini. Oke, diet makan harian ini pada pria ini yang tadi itu ya, kita membatasi makan ya 1.700 sampai 2.500 kalori. Ini juga tergantung berat badan teman-teman. Ini bisa kita lihat di berbagai sumber ya. Kita berat berapa untuk penurunan berat badan berapa, kalorinya dikurangi berapa lah ini. Tapi ya seginilah kurang lebih ya rata-rata. Untuk wanita 1.300 sampai 2.000 kalori. Nah ini kita fokus untuk membakar kalori minimal 285 kalori per hari. Ini seperti ini. Nah kenapa kita fokus pada bersepeda? Nah ini keuntungan teman-teman nih. Kita bersepeda itu ya kita bisa lakukan dengan berbagai keuntungan. Dengan bersepeda kita lebih menyenangkan, lebih banyak teman yang kita temui, bisa bergaul, kita akan segar dan menghibur. Sepeda itu menghibur teman-teman, karena kita pada saat berjalan, kita lihat pemandangan ya, rasanya seperti berwisata, banyak pemandangan, ada perubahan-perubahan nuansa, variasi suasana, dan kita memberikan semangat baru gitu loh. Sama aja kita apa ya? Berwisata ya saya kira ya, berwisata menyenangkan lah kalau sepeda itu ya. Kita dapatkan angin yang segar, kita bisa keluar kota ya, sekaligus kita berkunjung ke tempat-tempat yang indah ya ini dengan bersepeda. Inilah keuntungan kita menurunkan berat badan dengan bersepeda. Nah ini kalori yang dapat dibakar dengan bersepeda ini. Bersepeda, nah ini 30 menit di jalan landai dengan kecepatan sedang ya. Ya ini 19 sampai 22 km per jam ini. Ini dapat membakar 298 kalori. Nah, udah dekat-dekat teman ini, ya. Ya, nggak usah di tempat yang nanjak-nanjak, di jalan biasa aja. Tapi waktunya 30 menit atau lebih ya, kita udah bisa membakar 298 kalori. Ini cukup untuk sehari teman-teman ini. Untuk pegawai yang 70 kg. Nah, andai kata kita memacu
kecepatan lebih tinggi lagi sampai 22 sampai 25 km per jam, ini kalorinya tentunya lebih besar, mencapai ya berapa persen ini? 300, hampir ini 60% lebih teman-teman ini. Pembakaran kalori yang Anda kata berjalan lebih cepat ini, seperti ini. Oke, ya, ini dengan bersepeda kita bisa tahu ya. Nah, ini ada suatu contoh lagi nih. Nah, Nah, ini kita bisa korelasikan ya bersepeda selama 30 menit ya dengan berat badan teman-teman. Ini ya. Untuk berat badan yang 56, ini pembakarannya 70 seperti ini, 84 seperti ini. Ya rata-rata lah kalau kita mau ya barangkali kita ini di sini adanya yang berat badannya agak agak berlebih. Ya kita ya 335 kalori mau bakarnya ini. Jadi sepeda kita juga harus lebih cepat jalannya teman-teman ini. Jadi harus lebih cepat. Kecepatan di atas 20 km per jam lah tadi di sebelumnya ya. Nah, untuk lintas alam ada kita ya belusukan lah ini. Kalori yang dibakar juga lebih banyak. Ada kata yang ini tadi ya, 84 kg akan kita turunkan berat badannya ini. 377. Kita kombinasi lah antara di jalan raya ya atau di jalan sekali-kali lah. Minggu sekali kita belusukan atau ke tempat-tempat pegunungan seperti ini. Oke, tadi ya, ini kalori yang dibakar dengan bersepeda. Kemudian, nah ini teman-teman, ini sedikit saya ingin berbagi lah. Saya juga ini baru mempelajari ya dari berbagai sumber ya. Jadi gimana sih sebetulnya ini proses membakar kalori pada latihan aerobik ini ya. Ini ada otot teman-teman ya. Ini ada otot ya. Kalau di bersepeda itu ototnya di otot betis ya, dan otot paha di sini ya. Ya ini terutama di otot betis dan otot paha adanya nih bersepeda ini. Nah ini ya ototnya nih. Kemudian di sini ada jaringan lemak di sini. Ini ada lever teman-teman ini ya. Nah jadi proses pembakaran lemak itu sebenarnya adanya di ini teman-teman nih. Di ini ya. Di otot itu adanya di ATP teman-teman ya. Jadi proses pembakaran kalori itu terjadi di otot akibat proses perubahan glukosa ya. Ini gula ya, gula darah, lemak ya, adanya di sini jaringan lemak ya, protein ya yang bereaksi dengan oksigen ini ya menjadi adenosin trifosfat. Nah ini. Jadi adenosin trifosfat ini itu adalah sebagai bahan bakar untuk kontraksi otot. Nah ini teman-teman ya. Sebenarnya ATP inilah ya yang ada di otot untuk sumber tenaga ini. Jadi organ penting dalam proses di sini adalah jantung untuk sirkulasi darah dan paru-paru untuk menyerap O2 ini. Jadi tidak tunggal teman-teman ya. Kita ada jantung untuk memompahkan darah, mensirkulasikan sumber energi ATP ke sini atau dari glukosa ya menjadi glikogen ke sini ya. Dan sirkulasi darah melalui paru-paru untuk menyerap O2 sehingga ada pembakaran itu dengan O2 teman-teman ya menjadi sumber tenaga di ATP. Jadi ATP ini ya di sini ya ini berproses teman-teman ini ya dapat konsumsi atau disuplai ya dari glukosa yang ada di lever di sini dengan nilai yang agak kecil ya glukosa dan jaringan lemak sini. Adipose tissue ini. Nah, kebanyakan ini ya dari jaringan lemak, dari triacylglycerol ini disuplailah ke sini. Jadi asam lemak bebas di sini ya, asam lemak bebas disumsai ke jadi ATP. Nah ini di sini masuk ke sini, kemudian juga di sini udah glukosa jadi glikogen. Di sini juga ada ini teman-teman ya. Di sini juga ada semacam itu penyimpanan ya di IMTG intramuskular triglycerida ini IMTG ini disimpan di otot ini. Nah ini dengan proses hidrolisis ya ini menghasilkan asam lemak ya untuk memproduksi energi melalui oksidasi di sini. Nah inilah kumpulan daripada semua proses inilah yang akan menghasilkan tenaga teman-teman ya proses ini semua. Oke, saya kira saya bukan ahlinya, teman ya mencoba menjelaskan lah gitu ya betapa kita ya
andai kata kita tidak membakar lemak ya, kita akan sakit lever teman-teman ya, sakit gula karena lever gula ini ditimbun di lever di sini ya, dan kita akan gemuk teman-teman ya, di jaringan lemak di sini, kita numpuk di sini. Memang kedua inilah yang terutama di sini teman-teman ya, ini menghindari gula, di sini kita menghindari gemuk di sini. Ini harus dibakar teman-teman ya, melalui proses latihan dari otot ini. ATP ya, di sini terbakar dengan O2 ya, jadilah suatu energi untuk menggerakkan otot di sini. Oke teman-teman, selanjutnya ini hasilnya teman-teman, ini hasil penurunan berat badan dengan bersepeda. Nah ini kita menginginkan adalah bentuk tubuh yang ideal, ini bentuk tubuh pria yang proporsional, normal atau ideal. Ya kelihatannya bentuknya indah gitu teman-teman ya. Kita juga ringan, kita fleksibel untuk bergerak, melakukan kegiatan macam-macam. Kita tidak terengah-engah dengan berlari sedikit atau berjalan cepat gitu. Ini bentuk tubuh yang normal, kita menginginkan ini. Nah, jadi Departemen Kesehatan ini mensyaratkan ya suatu rumus yang sederhana seperti ini. Jadi untuk mendapatkan tubuh yang ideal tubuh itu relatif proporsional dengan tinggi badan. Jadi berat tubuh ya dikolerasikan dengan tinggi badan. Bentuk yang proporsional itu tidak gemuk dan juga tidak kurus. Jadi disilakan ada namanya indeks massa tubuh gitu, IMT. Ini untuk proporsi ideal ya, dengan dihitung ini IMT-nya. Jadi kalau kita hitung berat badan dibagikan dengan tinggi badan kuadrat ya, ini seperti ini ya, kilogram per tinggi badan kuadrat ini ya, kita akan mendapatkan standar ini teman-teman. Yang kita inginkan itu beratnya ini nih, di sini adanya nih untuk kondisi tubuh yang proporsional seperti ini. Antara 18,5 sampai 25. Kita jangan juga mengarah ke atas ya, kurus atau mengarah ke gemuk atau bahkan sampai obesitas. Ini terlalu gemuk teman-teman, ini kita bahaya ya untuk kesehatan kita mudah berpenyakit atau terkena stroke di sini. Oke, ini perumusannya ya. Untuk IMT yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Ada lagi perumusan yang lebih mudah teman-teman ini. Ini tabel yang diterbitkan oleh lembaga internasional ya, untuk dari lembaga tertentu ini ya, yang disebut Define Formula. Ini dibagi dengan berat badan wanita dan berat badan pria di sini. Untuk tinggi badan ini, nah kita bisa lebih mudah teman-teman ini. Ini langsung menuju kepada kondisi ideal ini. Bentuk tubuh, nah ini ya. Tadi ya pria, sekarang wanita ya, sama-sama aja ya. Tubuh wanita yang proporsional, dan tadi ya sebelumnya yang tubuh pria yang proporsional. Kalau kita melihat tubuh ini, kelihatannya indah untuk dilihat ya. Kita juga ya pede lah, lebih pede. Nah ini, jadi andai kata kita tinggi wanita rata-rata 165 lah di Indonesia ya. Atau 65 sampai 170 di sini. Jadi untuk wanita ini ya berkisar antara ini teman-teman nih. 57 untuk 165 dan 61,5 ya untuk wanita ini seperti ini. Jadi saya juga senang andai kata melihat wanita yang tubuhnya proporsional seperti ini. Andai kata jarang lah ya yang sampai tinggi 175 170. Rata-rata antara inilah ya. Antara 165 ya sampai 170 160 bahkan sampai 165 di sini adanya ya wanita ya. Jadi 52 sampai 57. Untuk yang 170 di sini beratnya sampai 61. Seperti inilah. Untuk pria ini teman-teman ada yang di sini ya. Inilah ya standar daripada Define Formula. Nah, dari hasil train atau olahraga kardio atau olahraga aerobik bahkan olahraga beban, kita akan mendapatkan ini hasilnya nih. Suatu ekspresi dari seorang pria yang sehat ini. Nih, dan seorang wanita yang sehat seperti ini. Mereka tuh bukan hanya sehat, teman-teman ya. Mereka tuh bugar gitu loh. Bugar itu dilihat dari pandangan matanya dalam berekspresi, dalam berkomunikasi. Dia tidak layu, tidak lesu ya. Dia bersemangat karena kerja organnya itu aktif dan bagus gitu loh. Dia siap untuk melakukan kegiatan apa aja ya, yang sifatnya fisik ya ataupun berwisata yang bukan berwisata, berpetualang ya, berpetualang
berpetualang lah ya, yang ada tantangannya nih. Demikian juga bersepeda ya, dia siap. Ya sering-sering lah teman-teman ke Senayan ya, untuk aerobik, lari atau jalan cepat ya, atau senam lah ya. Jadi orang yang sehat itu terlihat dari kebugaran tubuhnya ini. Dia kelihatan segar ini. Dari apa? Ini lihat ini pancaran matanya nih. Nih, dia segar. Kalau kita ngelihat orang yang bugar dan jiwanya sehat dan segar, ini ekspresinya teman-teman. Dari pancaran matanya ini kelihatan indah dan segar. Kita akan senang berkomunikasi atau berteman dengannya. Dan tidak kemudian tidak bete dan kita siap berteman dengan menyenangkan. Oke, saya kira gitu aja materi presentasi saya. Mudah-mudahan dengan ya banyaklah ya yang metodenya yang kita bisa ikuti. Mudah-mudahan dengan menurunkan berat badan bagi teman-teman yang berbadan berlebih dengan bersepeda akan lebih menyenangkan ya. Juga dikombinasikan juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Oke, kita kembali ke sesi penutup. Oke, tadi saya sudah sampaikan materi presentasi yang ya sekedarnya teman-teman ya. Hanya sebegitu saja, tapi yang penting dengan materi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi jelas apa-apa yang perlu kita lakukan ya. Andai kata kita ingin menurunkan berat badan. Nah inilah, sungguhnya menurunkan berat badan itu mudah teman-teman ya. Hanya ada dua cara ya. Itu membatasi konsumsi makanan ya yang mengandung kalori, protein dan lain-lain lah ya. Dan dua, membakar makanan yang kita konsumsi itu ya supaya seimbang. Jadi kita antara asupan dan pengeluaran itu seimbang gitu loh. Aktivitas. Nah, jadi aktivitas fisik lah yang dibutuhkan untuk membakar kalori ya sehingga tubuh kita menurun. Dan yang kedua yang saya ingatkan untuk menurunkan berat badan itu jangan terlalu drastis teman-teman ya. Harus bertahap ya. Kita sebenarnya tidak perlu program ya, andai kata ingin murah tidak perlu program yang diinikan oleh suatu klinik atau apalah ya. Kita hanya bisa melaksanakan sendiri dan kuncinya yaitu teman-teman ya disiplin. Disiplin mengatur makanan dan disiplin olahraga, terutama dengan bersepeda. Karena bersepeda itu agak berbeda dengan olahraga lainnya, kita serasa wisata, serasa terhibur, dan banyaklah keuntungan lainnya ya yang kita akan peroleh dengan bersepeda. Bersepeda itu bisa dilakukan di mana saja ya, dengan kepada tujuan-tujuan tertentu, dan kita bisa rutin melakukannya. Oke teman-teman, saya kira demikian aja. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya, dengan badan yang proporsional ya. Tidak kurus, tidak gemuk ya, kita akan terlihat lebih sehat ya, lebih bisa mudah untuk beraktivitas dan kita akan terasa badan tuh ringan teman-teman untuk berwisata atau melakukan eksplorasi outdoor terutama ya yang menantang ya itu dengan mudah. Dari Danis Bike saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.